오늘 세상이 멈췄어 아무런 예고도 하나 없이 몸은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 자국이 지워진 거리 여기 난 멈춰있는 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai tindakan dalam pembangunan ekonomi domestik. A. Pembentukan modal dan pembangunan ekonomi. Arti pembentukan modal adalah bahwa masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembentukan barang modal. Di negara terbelakang, tingkat pembentukan umumnya rendah. Alasannya karena negara tersebut kekurangan faktor-faktor yang menentukan pembentukan modal. Pembentukan modal tergantung pada tabungan, pada lembaga yang mengerahkan tabungan, dan pada penginvestasian tabungan. Yang selanjutnya adalah proses pembentukan modal menyangkut 3 langkah. Langkah yang pertama adalah meningkatkan volume tabungan nyata. Yang kedua adalah mengerahkan tabungan melalui lembaga kredit dan keuangan. Yang ketiga adalah menginvestasikan tabungan. B. Pengangguran tersembunyi sebagai potensi tabungan. Keberadaan tersembunyi sebagai potensi tabungan yang tersembunyi dan arena itu sebagai sumber reservasi modal di negara terbelakang padat penduduk, dipenuhi sejumlah kesulitan dan sedikit sekali arti praktis bagi negara yang memiliki demokrasi sebagai jalan hidup. Sebenarnya sedikit saja atau malah tidak ada sama sekali di dalam fenomena yang dilukiskan sebagai pengangguran tersembunyi. Sebagai pengangguran terselubung atau pengangguran yang sepanjang gejala itu merupakan masalah sosial, tidak akan diperhitungkan dalam menelaah menyeluruh dan mendalam mengenai produktivitas rendah tenaga kerja yang dipekerjakan, penyebabnya, tentang persoalan dan kemungkinan jalan keluarnya. C. Peran sektor pertanian dalam pembangunan. Dunia pertanian berkontribusi pada pembangunan sebagai ekonomi. Penanganan dan masyarakat ekonomi. Pertanian dapat sebuah aktivitas ekonomi sebagai mata pencarian dan sebagai pelestarian lingkungan, sehingga menjadikan sektor ini sebuah instrumen unik bagi pembangunan. D. Kebijakan moneter dalam pembangunan. Dalam perencanaan pembangunan ekonomi, perencanaan ekonomi khususnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang memainkan peranan dalam menentukan keseimbangan besar-besaran makroekonomi. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah dalam mempengaruhi real, sedangkan kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral, yakni Bank Indonesia, dalam mempengaruhi jumlah uang yang diukur. Jelas bahwa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dan kebijaksanaan tersebut sebagai kebijakan ekonomi. Selanjutnya, tujuan pembangunan nasional berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selama ini pembangunan selalu diprioritaskan pada sektor ekonomi, sedang sektor lain hanya bersifat menunjang dan melengkapi sektor ekonomi. Pembangunan selain memberi dampak positif juga memberi dampak negatif, terutama yang berkaitan dengan berbagai masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja. E. Kebijakan fiskal dalam pembangunan. Kebijakan fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak, dan bahkan penerimaan yang berasal dari pinjaman atau bantuan dari luar negeri yang sebelum masa reformasi dikategorikan sebagai penerimaan negara.
Kebijakan fiskal sebenarnya merupakan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. F. Keuangan defisit sebagai peran pembangunan ekonomi. Keuangan defisit atau defisit financing diartikan sebagai setiap pengeluaran negara yang melebihi penerimaan. Di negara maju, keuangan defisit dipergunakan untuk menggambarkan suatu selisih pembelanjaan yang sengaja diciptakan antara penerimaan dan pengeluaran negara atau defisit anggaran. Metode pembelanjaan dengan jenis pinjaman yang mengakibatkan tambahan itu pada pengeluaran nasional atau pengeluaran agregat. Keuangan defisit merupakan metode paling mujarab bagi peningkatan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Keuangan defisit dapat dipergunakan untuk membangun overhead sosial dan ekonomi seperti infrastruktur penunjang kebutuhan masyarakat. G. Kebijakan harga dalam pembangunan. Tujuan kebijakan harga antara lain 1. Untuk menciptakan keseimbangan antara permintaan barang dan jasa. 2. Untuk menciptakan fleksibilitas harga. 3. Untuk menstabilkan harga barang konsumsi. 4. 2 segi kebijaksanaan. 5. Kebijaksanaan harga barang pertanian. 6. Kebijaksanaan barang konsumsi. 7. Kebijaksanaan harga beban baku produksi. 8. Kebijaksanaan harga dalam hubungannya dengan perusahaan. 9. Hubungan antara kebijaksanaan harga dan kebijaksanaan upah. H. Pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi. Tetapi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki makna yang berbeda. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tertentu. Dengan demikian, pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup perubahan-perubahan dasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional di samping tetap mengejar akselerasi pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. I. Pembentukan modal manusia. Pembentukan modal manusia bertujuan memecahkan problem-problem ini dengan menciptakan keterampilan yang diperlukan manusia sebagai suatu sumber produktif dan memberinya pekerjaan yang menguntungkan. Kebutuhan investasi pada pembentukan modal manusia di dalam perekonomian seperti itu semakin jelas dari fakta bahwa walaupun dengan impor model fisik secara besar-besaran, ternyata mereka tidak mampu mempercepat laju pertumbuhan. Hambatan sumber manusia terbelakang pertumbuhan sudah barang tertentu dapat juga terjadi melalui modal konvensional meskipun tenaga buruh yang ada kurang terampil dan kurang berpengetahuan. J. Kewirausahaan dan pembangunan ekonomi. Kewirausahaan terhalang oleh sistem sosial yang menolak peluang kemampuan kreatif. Pada ekonomi bersifat demikian, ketimpangan yang sangat besar di dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan juga terhalang pertumbuhan kewirausahaan. Hanya 3-5% rakyat yang berada di puncak piramida yang pendapat, yaitu yang menabung. 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 배감기 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤 겨울이 오면 내쉬다 더 뜨거운 숨